السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kaifa halukum? Bi khair Ustaz. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita masih membahas materi kita, yaitu hadis yang ke-31. Ya, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis ini. Ya, bahwasanya zuhud terhadap dunia, banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memuji orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengecam kita apabila kita mencintai dunia. Seperti kita bisa lihat di dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Surah Ar-Ra'du ayat 26, dan bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata." Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Akan tetapi kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu kesenangannya sangat sedikit sekali. Gak bisa dibandingkan dengan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah, kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa,
dan kalian sedikit pun tidak akan dizalimi. Jadi kita sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh tertipu dengan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan kita agar supaya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Imran, ya, surah Ali Imran ayat 185. Ya, surah Fatir ayat 5. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah kehidupan dunia itu memperdaya kalian, dan janganlah syaitan yang pandai menipu itu memperdaya kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela dunia dan kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati pasar, dan sahabat-sahabat itu di samping Nabi. Nabi berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Yang kedua telinganya kecil dan dia telah mati. Sudah jadi bangkai. Ya. Anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Ya, ada cacatnya. Sudah jadi bangkai. Sambil memegang telinganya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Maka para sahabat pun menjawab, kami tidak ada yang tertarik, wahai Rasulullah. Apa yang kami bisa perbuat dari kambing ini? Karena kambing ini ada cacat, kemudian sudah jadi bangkai. Nabi SAW bertanya lagi, ya, apa kalian suka jika kambing ini itu jadi milik kalian? Lalu kemudian sahabat Nabi SAW menjawab, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, ya, maka ia cacat. Karena telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Ya, maka Nabi SAW bersabda, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat ini bagi kalian. Ya, demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Dan di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, demi Allah, dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, itu seperti salah seorang di antara kalian meletakkan jari-jarinya ke laut. Ya, seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut, lalu apa yang bisa dibawa oleh jari ini? Hanya mencelupkan jari, bukan tangan. Mencelupkan, ya, jari ke laut. Nah, lautan itu adalah perumpamaan akhirat. Sedangkan jari yang dicelupkan ke air, ya, ke air lautan itu kemudian diangkat, itulah dunia. Air yang ada pada jari itu, itulah dunia. Jadi enggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Nabi SAW juga bersabda,
seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, ya, meskipun seteguk. Ya, kalau ada dunia ini harganya di sisi Allah sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tapi karena begitu tidak ada harganya di sisi Allah, maka Allah pun berikan dunia ini kepada orang kafir. Dan juga Nabi SAW bersabda, dunia ini manis dan indah, kata Nabi. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah, kata Nabi. Berhati-hatilah kalian dengan dunia dan wanita. Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel itu adalah karena wanita. Ya, jadi ya, Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan celaan terhadap dunia dan kehinaan dunia. Apabila dunia ini dibawa kepada kemaksiatan. Namun apabila dunia ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ini mulia. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harta dan apa yang berkaitan dengan dunia, jika kita pergunakan untuk taat kepada Allah, membantu agama Allah, maka ini bermanfaat bagi kita, untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Namun dunia yang dicela oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah dunia yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari Allah. Tapi kalau tidak membuat kita jauh kepada Allah, ini tidak tercela. Ya, ini tidak tercela. Yang tercela itu kalau membuat kita itu jauh dari Allah, membuat kita jauh untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, jadi kecaman terhadap dunia ini tertuju kepada perbuatan-perbuatan kita yang terjadi di dunia. Karena sebagian besar perbuatan kita itu mempunyai dampak yang tidak terpuji, berdampak negatif, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya, jadi kecaman kepada dunia tidak tertuju kepada tempat dunia. Ya, bumi yang dijadikan Allah hamparan sebagai tempat tinggal. Ya, kecaman dunia itu bukan tertuju kepada gunung, lautan, sungai, pertambangan, pohon-pohonan, hewan-hewan dan lainnya. Karena itu semuanya nikmat Allah kepada kita. Jadi kecaman terhadap dunia
itu tertuju kepada perbuatan kita, perbuatan buruk kita di dunia. Ya. Ya, yang berdampak kepada sesuatu yang tidak terpuji. Kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, bahwa manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengingkari bahwa manusia setelah dunia ini mempunyai negeri untuk pemberian pahala dan siksa. Jadi kelompok yang mengingkari akan adanya hari akhirat. Ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, dia ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, mereka lalai dengan ayat-ayat Allah, mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang-orang yang mengingkari akan ada negeri setelah dunia ini, yaitu negeri pemberian balasan, ya, pahala dan siksa, ambisi mereka itu adalah untuk menikmati dunia saja, memanfaatkan seluruh kelezatannya sebelum mereka mati. Ini bisa kita lihat di dalam surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia, mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Ini yang pertama, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengakui adanya negeri akhirat setelah kematian, ya, untuk pemberian pahala dan siksa. Nah, kelompok ini bergabung ke dalam syariat Nabi, dan mereka yang mengakui akan adanya negeri akhirat, mereka ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kelompok kedua adalah orang yang pertengahan. Kelompok ketiga adalah orang yang berlomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kelompok yang menzalimi diri sendiri, ya, mereka ini kelompok yang sebagian besar, ya, berhenti, ya, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Mereka mengambilnya, ya, tidak dari jalan yang benar, ya, tidak menggunakan dengan semestinya. Akibatnya dunia menjadi ambisi terbesarnya, ya, karena dunialah mereka marah, mereka ridha, mereka berdamai, mereka memusuhi. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang lalai, ya, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Nah, kelompok pertengahan, mereka adalah orang yang mengambil dunia dari sumber yang diperbolehkan, menunaikan kewajiban, ya, menahan kelebihan-kelebihan dari yang diwajibkan untuk dirinya, dan juga menikmati syahwat dunia. Adapun kelompok yang berlomba-lomba dalam kebaikan seizin Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami tujuan dunia, beramal sesuai dengan konsekuensinya. Nah, mereka inilah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah menempatkan hamba-hambanya di dunia untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, kelompok orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama
adalah kelompok yang hanya mengambil dunia sebatas yang menutup kerongkongan saja. Inilah kondisi kebanyakan orang-orang yang zuhud. Kedua, kelompok yang terkadang mengizinkan dirinya makan sebagian syahwat yang diperbolehkan agar dirinya menjadi kuat dan giat dalam beramal. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, sungguh di antara dunia kalian yang aku dibuat senang kepadanya adalah wanita, parfum, penyejuk mataku dijadikan dalam solat. Jadi jika seorang mukmin ketika melampiaskan syahwatnya yang mubah, berniat untuk memperkuat diri untuk taat, maka syahwatnya ini adalah ketaatan. Ia akan diberikan pahala. Ya, dia akan diberikan pahala. Nabi SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukung zikir, orang alim dan orang yang belajar. Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, kenikmatan yang menipu adalah kenikmatan yang melalaikanmu dari mencari akhirat. Dan apa saja yang tidak melalaikanmu tidak dikatakan sebagai kenikmatan yang menipu, namun dikatakan kenikmatan yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih baik. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Kemudian terakhir, cara bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan zuhud di dunia. Ya, dengan zuhud di dunia. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mencintai dunia dan mengutamakannya daripada akhirat. Bisa kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Kemudian cara untuk mendapatkan kecintaan manusia adalah dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Inilah yang membuat kita dicintai manusia. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang mukmin adalah solat malam. Kehormatan seorang mukmin, dia tidak merasa butuh kepada manusia. Ya, seseorang yang sangat butuh kecintaan orang lain, karena dengannya ia merasa senang dan lapang dada ketika ia hidup di tengah masyarakat yang mencintainya. Sebaliknya, ia merasa sempit ketika hidup di tengah masyarakat yang membencinya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan kecintaan manusia, jangan sampai mengorbankan kebenaran, mengorbankan syariat, karena hal ini tidaklah dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Dan barang siapa yang membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dari pemberian manusia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, engkau senantiasa menjadi mulia di mata manusia, atau manusia senantiasa memuliakanmu jika engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan manusia. Jika engkau mengambil apa yang ada di tangan manusia, mereka meremehkanmu.
membenci perkataanmu dan benci kepadamu. Ya, inilah wasiat Nabi SAW bahwa jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita zuhud terhadap dunia. Dan apabila kita ingin dicintai oleh manusia, maka caranya adalah hendaknya kita zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, kita tidak berharap ya dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kita tidak kita zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, waktu kita sampai jam sudah selesai ya? Udah habis? Udah, Ustaz. Udah ya? Ya. 12.50, Ustaz. Iya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan tentang pembahasan hadis yang ke-31, dan insyaallah nanti ke depan kita masuki hadis yang ke-32. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ustaz. Iya. Dadah, Ustaz. Dadah, Ustaz. Tujuan kita 3.